The Strongest System, Bab 1096, Mengapa hal ini terjadi? Mengaum, sekte yang dulunya megah ini kini terbengkalai dan berada dalam kondisi reruntuhan, di mana awan debu menyebar kemana-mana. Ada banyak sekali sosok aneh yang mengelilingi sekte bobrok ini saat ini. Mengaum, seekor naga raksasa dengan dua sayap di punggungnya menggeram dengan marah. Tingginya 100 kaki, setiap kali ia membuka mulutnya, nafas naga yang ganas keluar. Kemanapun nafas berlalu, semuanya menguap menjadi ketiadaan. Berdiri di atas tubuh naga raksasa ini adalah seorang pria yang memegang tombak panjang dan mengenakan baju besi yang penuh hiasan. Dia seperti Raja Sembilan Surga, memandang rendah seluruh dunia dengan jijik. Di bawah naga raksasa itu berdiri sosok-sosok yang mengenakan jubah hitam satu demi satu. Mereka semua melantunkan beberapa mantra di mulut mereka, menyebabkan tongkat sihir hitam pekat yang mereka gunakan mengeluarkan kekuatan keji dan menyeramkan. Tanah berguncang seolah-olah ada banyak sekali roh mayat hidup yang melolong di bawahnya. Satu demi satu, kumpulan tulang putih dihidupkan kembali dari bawah tanah. Beberapa dari tulang putih ini bersinar dengan cahaya keperakan, beberapa dengan cahaya kemasan sementara yang lain memiliki cahaya pelangi. Itu adalah sinar yang sangat menakjubkan, namun, aura mereka justru sebaliknya, sangat dingin dan dingin. Mereka seperti iblis keji dari 9 neraka itu sendiri. Tidak kusangka tubuh makhluk pribumi ini akan sekuat ini. Roh mayat hidup yang tercipta dari mereka memang sangat kuat. Sesosok orang tua melambaikan tongkat di tangannya, dan tiba-tiba, para murid yang tewas dalam pertempuran itu tampak seolah-olah mereka dirasuki oleh sesuatu dan langsung berdiri tegak. Pada awalnya, pergerakan mayat-mayat ini agak kaku. Namun secara bertahap, mereka mulai kembali cair. Di saat yang sama, mata mereka hitam pekat, terlihat sangat mengerikan. Ketika ksatria naga yang menunggangi naga memandang rendah segala sesuatu di hadapannya, dia berkata dengan suara cerah, tidak kusangka semuanya nyata. Setelah 10.000 tahun, mereka akhirnya tiba di sini dan meletakkan portal dimensi. Demi guru kita akan membawa kemuliaan bagi seluruh dunia. Setiap orang harus sujud di bawah kecemerlangan luar biasa guru kita. Saat dia mengangkat tangannya, sosok tua yang bisa memanggil undead memandang ke arah ksatria naga dengan sepasang mata tak bernyawa. Ksatria naga Jais, kita harus menunggu kedatangan pasukan besar dan tidak boleh bertindak gegabah. Karenamu, kami telah terpaksa membunuh semua makhluk pribumi di sini. Jika hal ini menarik perhatian semua makhluk pribumi lainnya di tempat ini, hal itu pasti akan menghambat perjalanan kami. Andrew, bukankah menurutmu semua roh mayat hidup dari makhluk pribumi yang kamu kendalikan saat ini adalah rampasan perang? Ksatria naga Jais bertanya. Tempat asal mereka disebut Daratan Bayangan Bulan. Awalnya banyak balapan di tempat itu. Namun, setelah berkembang selama bertahun-tahun, ras tersebut telah disatukan karena semua ras memiliki satu identitas universal. Mereka semua mempunyai keyakinan mutlak terhadap 72 dewa utama. Sebagai bagian dari denominasi Ksatria Naga, keyakinannya terletak pada dewa penguasa Ksatria Naga. Dengan membawa kemegahan para Ksatria Naga, dia akan memastikan bahwa dia menumpahkan sedikit kemuliaan yang sama ke setiap makhluk pribumi yang dia temui. Mereka akan diberi kehormatan menjadi budak untuk mengabdikan seluruh hidup mereka kepada Tuhan Yang Maha Esa. Andrew merasa puas saat ini, tapi tentu saja, tubuh makhluk pribumi ini terlalu kuat. Kekuatan misterius yang mereka miliki bahkan lebih menakjubkan. Saya kira saya harus menelitinya dengan benar setelah kembali untuk melihat apakah saya dapat menciptakan roh mayat hidup yang lebih kuat dengan mereka. Sialan. Pada saat itu, seorang pemuda berjuang untuk merangkak dan berdiri di reruntuhan sambil memegang pedang panjang di tangannya. Seluruh tubuhnya hanya berlumuran darah segar. Namun, saat dia melihat segala sesuatu di hadapannya, hatinya tenggelam seolah-olah dia baru saja kehilangan harapan terakhir. Siapa kalian di dunia ini? Kenapa kau harus menghancurkan seksi saya? Pemuda itu melolong ketika tubuhnya digulung oleh niat membunuh yang tak tertandingi. Kemarahan yang sangat besar meledak darinya dan menembus langit di atas, menyebabkan seluruh langit dan bumi berguncang karenanya. Ketika Andrew melihat makhluk pribumi yang masih hidup saat ini, bibirnya membentuk senyuman yang sangat menyeramkan dan menyeramkan, tidak kusangka makhluk pribumi terkuat belum mati. Itu pasti menjadi alasan mengapa makhluk mayat hidup terkuat belum tercipta. Naga raksasa yang ditunggangi ksatria naga Jais sedikit bersin, seolah ingin makhluk pribumi ini terbunuh dalam satu tarikan napas. Andrew berdiri dan menghentikannya, jangan menyerang. Nilai penelitian makhluk pribumi ini sangatlah tinggi. Saya harus mengawetkan seluruh jenazahnya. Makhluk pribumi, sujud dan nyatakan kesetiaanmu kepadaku, Andrew. Saya dapat membawa Anda untuk menyaksikan kecemerlangan mulia dari Dewa Mayat Hidup secara pribadi. Andrew angkat bicara. Dewa Mayat Hidup, pemuda ini tidak lain adalah Grandmaster dari Sekte Pedang Qi. Pedang panjang di tangannya sedikit bergetar ketakutan, seolah-olah takut akan teror tak dikenal yang menunggu mereka. Namun, hatinya tidak merasa takut sedikit pun, sebaliknya, itu dipenuhi dengan amarah. Bahkan jika aku mati, aku akan pastikan kalian membayar harganya. Pria muda itu berteriak ketika kebencian di matanya muncul tanpa henti. Seolah-olah dia bisa meledak kapan saja saat ini. Andrew menggelengkan kepalanya sebelum mengangkat tangannya dan bernyanyi sedikit. Klik, ketak. Semua murid sekte yang telah diubah Andrew menjadi roh mayat hidup mengangkat pedang mereka dan mengepung pemuda ini tanpa kehidupan. Ketika pemuda itu melihat semua murid sebelumnya, hatinya terkatup rapat seolah-olah dia sedang merasakan sakit yang mendalam. Sesepuh.
Murid, apa yang salah dengan kalian? Pria muda itu mengangkat kepalanya ke langit dan melolong. Dia sama sekali tidak bisa merasakan kehidupan dari murid-muridnya ini. Semua orang yang tadinya dipenuhi dengan kehidupan kini lenyap bersama angin. Hahaha. Mata pemuda itu memerah ketika dia mengangkat pedangnya dan menebas murid-muridnya yang telah berubah menjadi roh mati. Sial, dimanapun pedang Ki lewat, semuanya hancur. Dia menusukkan pedang panjang itu jauh ke dalam dada murid roh mayat hidup. Grandmaster, murid roh mayat hidup mengulurkan tangannya dan meraih pedang panjang di tangannya. Kepala pemuda itu langsung terangkat ketika dia melihat murid di hadapannya ini, matanya berlinang air mata darah. Ya, Grandmaster ada di sini. Kenapa kamu harus membunuhku? Murid roh mayat hidup membuka mulutnya dan berbicara dengan lembut. Tapi, saat suara itu sampai ke telinga pemuda itu, suaranya meledak seperti guntur. Kepala pemuda itu langsung tertunduk saat dia berteriak, kenapa? Dia kemudian mengangkat kepalanya, jangan khawatir. Grandmastermu akan membalas dendam untukmu. Bam, pedang Ki terpotong saat murid roh mayat hidup itu langsung hancur berkeping-keping. Degenerasi, aku akan membunuh kalian. Pria muda itu melolong marah. Tidak peduli seberapa parah lukanya dia saat ini, dia pasti harus membalas dendam untuk muridnya. Mata Andrew berbinar karena terkejut, tidak kusangka keinginan makhluk pribumi ini akan sekuat ini. Jika aku menyempurnakannya menjadi salah satu roh mayat hidupku, dia pasti akan menjadi budak roh mati yang luar biasa. Pedang membunuh gunung dan sungai. Pria muda itu berteriak ketika pedang panjangnya melesat tepat ke dalam kehampaan dan mengirisnya. Sword inten yang tangguh itu menembus kehampaan dan menyerang Andrew. Ketika Andrew melihat hal ini, bibirnya menyeringai, oh, dewa mayat hidup yang perkasa. Izinkan kekuatan muliamu turun ke tempat ini. Teknik penyegelan, rawa yang buruk, negeri roh mayat hidup. Pada saat itu, pentagram bintang raksasa melayang satu demi satu di depan Andrew, dengan kegelapan yang menakutkan dan aura kematian yang mengerikan muncul darinya. Aduh. Tiba-tiba, tanah kokoh di bawah pemuda itu berubah menjadi rawa yang dipenuhi cairan hitam legam. Dari dalam, tangan-tangan kerangka muncul satu demi satu yang mencengkeram kaki pemuda itu, mencoba menyeretnya ke dalam jurang tak berujung ini. Pada saat yang sama, pedang Ki yang dia lemparkan ke udara tiba-tiba dicengkeram oleh tangan iblis hitam pekat satu demi satu, menyeretnya ke tanah roh mayat hidup. Bagaimana ini bisa terjadi? Ketika pemuda itu melihat hal ini, hatinya sangat sedih. Mengapa musuhnya harus sekuat ini, namun dia hanya selemah ini? Tombak mayat hidup. Pada saat itu, jari Andrew menunjuk ke dalam kehampaan, menyebabkannya sedikit bergetar. Kekuatan penetrasi yang dipenuhi aura kematian muncul darinya. Dengan itu, tombak hitam pekat mendorong dirinya keluar dari kehampaan sedikit demi sedikit. Pergi. Aduh, tombak mayat hidup itu meledak, melesat tepat ke dada pemuda itu. Ketika pemuda itu melihat tombak mayat hidup itu, hatinya dipenuhi dengan kesedihan, kemarahan, dan keputusasaan pada saat yang bersamaan. Bab 1097, Kedatangan para Dewa Utama. Siapa kamu? Tiba-tiba, wajah Andrew berubah sedikit. Dia tidak menyangka bahwa pada saat kritis ini, akan terjadi perubahan yang tidak terduga. Tak disangka akan ada makhluk pribumi lain yang akan muncul, dan bahkan akan menangkap tombak mayat hidupnya dengan tangan kosong. Muncul di hadapan pemuda itu, Lin Fan menunjuk dengan jarinya, menghentikan tombak mayat hidup hanya dengan ujung jarinya. Apa kamu baik-baik saja? Lin Fan bertanya. Grandmaster dari Sekte Pedang Ki membuka matanya. Ketika dia melihat segala sesuatu di hadapannya, jantungnya berdetak kencang, apa yang kamu? Lin Fan dari Sekte Langit dan Bumi. Lin Fan menjawab dengan santai sebelum meraih tombak panjang yang mengeluarkan energi yang sangat misterius. Energi ini tidak sama dengan kekuatan di dunia ini. Di saat yang sama, bahkan ada aura gelap dan menyeramkan yang berbau kematian di sekitarnya. Menjentikkan pergelangan tangannya dengan lembut, Lin Fan mengayunkan tombaknya kembali. Aduh, karena dipukul mundur, tombak itu mengeluarkan jejak hitam dalam penerbangannya melalui kehampaan, menyebabkan ledakan sonik raksasa meledak karena kecepatannya yang luar biasa yang merobek kehampaan tersebut. Ketika Andrew melihat segala sesuatu di hadapannya, hatinya menegang. Perlindungan mayat hidup. Pada saat itu, penghalang raksasa muncul tepat di depan wajah Andrew. Ini adalah kutukan terlarang tingkat 3. Dari semua sihir pertahanan yang dia tahu, ini adalah yang terkuat di antara semuanya. Bam! Detik berikutnya, penghalang itu hancur total. Tombak mayat hidup melesat menembus tubuh Andrew dan melanjutkan penerbangannya jauh ke kejauhan, sebelum akhirnya menancapkan dirinya jauh ke dalam dinding. Sangat kuat, Grandmaster dari Sekte Pedang Ki melihat segala sesuatu di hadapannya dengan mata terbuka lebar. Dia tidak menyangka musuh mengerikan seperti itu akan bisa ditumpas dengan mudah. Sekte Langit dan Bumi, Lin Fan. Ketika dia memikirkan lebih jauh tentang nama itu, wajah Grandmaster Pedang Ki Sekte berubah drastis seolah-olah dia hampir tidak bisa mempercayainya. Bukankah itu makhluk kuat yang telah menekan seluruh Sekte Dewa Kunlun? Dia adalah makhluk kuat yang bahkan orang suci putih dari Sekte Dewa Kunlun harus mengakui kekalahannya. Tapi, siapa sangka orang ini juga muncul di sini. Naga raksasa yang berada di samping mengepakkan sayapnya dengan marah seolah-olah dia benar-benar bingung dengan pemandangan di hadapannya. Alis Dragon Knight Jais berkerut seolah dia tidak bisa mempercayai semua yang ada di hadapannya. Tidak kusangka makhluk pribumi ini akan sekuat ini.
Dia mengetahui kekuatan Andrew secara pribadi, tetapi tidak menyangka bahwa pihak lain ini dapat menjatuhkannya dengan begitu mudah. Berdiri di sana, Lin Fan mengamati sekelilingnya. Memang benar, segala sesuatunya persis seperti yang dia pikirkan, ini benar-benar seorang necromancer. Kalau tidak ada cara lain dia bisa memanggil kerangka itu dan menghidupkan kembali orang-orang mati ini sehingga mereka akan menjadi alat pertempuran baginya. Adapun naga raksasa di atas sana, bukankah itu hanya naga di dunia barat? Orang yang mengenakan armor dan berdiri tepat di atasnya dengan tombak pastilah seorang ksatria naga. Di mata Lin Fan, segalanya mulai menjadi lebih menarik saat ini. Sejujurnya, bagaimana semuanya akan berjalan akan menjadi dugaan siapapun mulai sekarang. Pada saat itu, serangkaian tawa terdengar dari kejauhan. Tidak disangka makhluk pribumi ini benar-benar memiliki kekuatan seperti itu. Itu sungguh menarik. Untuk beberapa alasan, Andrew, yang seluruh tubuhnya tiba-tiba tertusuk, kembali dengan baik dan keren. Lubang di dadanya itu sama sekali tidak mempengaruhi dirinya. Sepertinya disinilah letak kekuatan para necromancer. Ksatria Naga Jais berseru, Andrew, jangan terlalu ceroboh sekarang. Kekuatan makhluk ini sangat kuat. Bagaimana kalau bergabung? Tidak perlu. Untuk makhluk pribumi sekaliber ini, mengapa kita perlu bergabung? Andrew menyatakan dengan percaya diri. Di saat yang sama, matanya yang tak bernyawa itu tiba-tiba mulai bersinar dengan kilatan aneh. Memukau, ini benar-benar terlalu menarik. Dengan itu, Andrew memandang Lin Fan dengan hati-hati dan memperlihatkan giginya yang hitam dan gelap. Makhluk pribumi, kamu benar-benar kuat. Tapi, ini harus berakhir di sini. Bibir Lin Fan menyeringai, menarik. Andrew mengangkat tongkatnya tinggi-tinggi. Oh, Dewa Mati yang Maha Esa. Saya, Bam. Tepat pada saat Andrew melantunkan mantranya, Lin Fan menghilang tepat di tempatnya. Ketika dia muncul berikutnya, dia berada tepat di atas Andrew, menginjak kakinya. Dasar makhluk pribumi yang tercela. Bagaimana Anda bisa memilih untuk menyerang pada saat ini? Diinjak-injak oleh kaki itu, Andrew menjadi sangat marah. Tercela, ini terlalu tercela. Dia bahkan belum mengucapkan mantranya sampai akhir. Alis Lin Fan berkerut, apakah kamu orang yang bodoh atau semacamnya? Siapa di dunia ini yang akan menunggumu menyelesaikan nyanyianmu dalam pertempuran? Kamu adalah seorang necromancer, dan akulah yang disebut asasin di duniamu. Memikirkan bahwa seorang penyihir biasa berani menantang seorang pembunuh. Apakah kamu bodoh atau apa? Lin Fan menyatakan dengan jijik. Andrew bingung, seolah-olah dia belum pulih dari kesadarannya, bagaimana kamu tahu tentang hal-hal ini? Dia tidak menyangka bahwa makhluk pribumi ini akan mengetahui bahwa dia adalah seorang necromancer. Dia bahkan tahu istilah asasin. Ini adalah sesuatu yang mustahil di matanya. Enyah. Pada saat itu, Ksatria Naga Jais tiba-tiba mengangkat tombaknya dan menusuk tepat ke arah Lin Fan. Kekuatan memutar yang dibanting keluar dari tombak menyebabkan seluruh kekosongan terdistorsi di hadapannya. Mengangkat tangannya tinggi-tinggi, Lin Fan meraih ujung tombak sebelum menoleh, Ksatria Naga. Wajah Ksatria Naga Jais berubah. Anda, mengaum. Naga raksasa yang ditunggangi oleh Ksatria Naga Jais tidak tahan lagi dan ia meludahkan nafas naga yang berapi-api. Sementara bibir Lin Fan menyeringai, Andrew lah yang berteriak ketakutan, aku masih di bawah kakinya. FWOOOOOOOM. Nafas naga menyelimuti Lin Fan seluruhnya. Di bawah nafas naga yang perkasa, bahkan tanah yang kokoh dan kokoh itu mengeluarkan suara mendesis saat terbakar. Ketika Ksatria Naga Jais melihat hal ini, hatinya sedikit menegang, bertanya-tanya seperti apa situasinya saat ini. Dia tidak tahu apakah makhluk pribumi itu mati karena hal ini. Namun, dia sangat yakin bahwa tidak ada seorang pun di dunianya yang bisa tetap hidup setelah menerima nafas naga api dari naga raksasanya, bahkan dia sendiri tidak bisa melakukannya. Jadi, ini adalah nafas naga. Sialan, baunya busuk. Sebuah suara terdengar dari dalam nafas naga yang berapi-api itu. Hentikan, hentikan. Andrew meratap seolah-olah dia menerima banyak kerusakan akibat hal ini. Sesaat kemudian, nafas naga itu menghilang. Tidak ada yang salah dengan Lin Fan. Bahkan, tidak ada satu inci pun tubuhnya yang rusak dari ujung kepala hingga ujung kaki. Namun, hal yang sama tidak berlaku untuk Andrew, yang diinjak oleh kaki Lin Fan. Dia berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan, kulitnya telah terbakar berkeping-keping, memperlihatkan pemandangan tulang putihnya yang mengerikan. Bagaimana kamu bisa melakukan ini? Andrew angkat bicara saat kulit hangus di bibirnya terlepas. Segala sesuatu di dalam mulutnya dapat dilihat dengan sangat jelas, yang cukup mengerikan. Hati Ksatria Naga Jais sangat terkejut saat ini. Dia benar-benar tidak percaya bahwa makhluk pribumi ini bisa sekuat ini. Andrew berteriak dengan suara serak, ayo, serang. Ledakan, pasukan raksasa roh mayat hidup menyembur ke arah Lin Fan seperti segerombolan belalang. Melihat segala sesuatu di hadapannya, Lin Fan membuka mulutnya. Musik naga langit, gelombang suara yang dahsyat keluar dari mulut Lin Fan, mengguncang seluruh langit dan bumi. Di bawah kekuatan dampak yang luar biasa ini, seluruh pasukan roh mayat hidup hancur tanpa satu pun peluang untuk melawan sama sekali. Melihat segala sesuatu di hadapannya, wajah Andrew bersinar dengan ekspresi ngeri yang tak tertandingi. Aku akan mengorbankan segalanya dariku, dan satu-satunya permintaanku adalah keturunan MASTERKU.
Dengan itu, suara Andrew yang benar-benar dingin saat ini meresap ke dalam kehampaan, menghasilkan kekuatan yang mutlak. Tiba-tiba, Lin Fan mengangkat kepalanya saat dia bisa merasakan kekuatan besar mendekat dari dalam kehampaan yang tak ada habisnya. Dia mundur selangkah dengan marah. Tidak mungkin kedua orang ini bisa melarikan diri darinya. Tapi, dia tidak menyangka bahwa Necromancer ini masih memiliki teknik seperti itu. Apakah dia mencoba memanggil makhluk yang sangat kuat atau semacamnya? Atau lebih tepatnya, Dewa Penguasa. Pada saat itu, Lin Fan penuh dengan antisipasi. Bab 1098, apakah kalian bercanda denganku? Pada saat ini, Ksatria Naga Jais sedang mundur jauh, jauh sekali. Tak disangka Andrew akan menjadi cukup gila hingga mengorbankan dirinya dan memanggil keturunan Dewa Tuan Mayat Hidup. Meskipun tidak mungkin dia bisa menurunkan Dewa Tuan Mayat Hidup sepenuhnya, hanya klonnya saja yang akan sangat tangguh. Dewa Penguasa adalah yang terbaik dan tak tertandingi, tidak ada yang tidak bisa mereka lakukan. Oh, Guru Perkasa, turunlah kita. Andrew sangat malang saat ini. Nafas naga dari naga raksasa itu membuat Andrew mempertanyakan seluruh hidupnya. Kekuatan korosif dari nafas naga itu menggerogoti tubuhnya. Kekuatan makhluk pribumi ini terlalu kuat. Dia harus mengorbankan tubuhnya kepada sang guru yang perkasa agar dia dapat menggunakan kekuatan sang guru. Lin Fan, sebaliknya, agak bersemangat saat ini. Berdasarkan tindakan Andrew, ini berarti gurunya akan segera turun. Lin Fan bertanya-tanya seberapa kuat sebenarnya yang terakhir itu. Sejujurnya, pemikiran itu saja sudah membuatnya merasa sangat bersemangat. Grandmaster dari Sekte Pedang Qi berdiri, ingin bertarung bahu-membahu dengan Lin Fan dalam pertempuran. Namun, bagi Lin Fan, orang ini hanya menjadi beban. Kamu tinggalkan tempat ini dulu. Pergilah ke Sekte Langit dan Bumi dan laporkan kepada mereka semua yang terjadi di sini. Lin Fan mengeluarkan pil untuk dia konsumsi, membantu lukanya sembuh seketika. Pemuda itu tidak ragu sama sekali saat dia terjun ke dalam kehampaan untuk menuju ke Sekte Langit dan Bumi. Situasi di daratan tak berujung menjadi semakin menarik seiring berjalannya waktu. Bukan hanya musuh yang menyerang mereka, mereka bahkan berasal dari dunia fantasi barat yang dia kenal di masa lalu. Naga raksasa, Necromancer, dan sebagainya. Lin Fan bertanya-tanya kesenangan macam apa yang akan dihasilkan oleh orang-orang ini. Tiba-tiba, seluruh kehampaan terkoyak saat lubang hitam raksasa muncul di atas kepala semua orang. Di dalam lubang hitam raksasa itu ada kekuatan tak terbatas yang memancar keluar, melingkari seluruh langit dan bumi. Di saat yang sama, aura kematian meledak dengan merajalela. Di pintu masuk lubang hitam ada banyak roh mati yang melayang-layang sambil meratap. Makhluk kuat yang akan turun ini pasti memiliki tingkat kultivasi yang lebih tinggi daripada Dewa Abadi. Hati Lin Fan sedikit menegang, jelas tidak menyangka bahwa pihak lain akan memiliki makhluk kuat setingkat ini juga. Di daratan tak berujung, makhluk terkuat yang ada saat ini adalah Raja Abadi. Adapun para penguasa surgawi, tidak ada jejak mereka sama sekali. Bahkan Lin Fan sendiri belum pernah melihat Dewa Surgawi. Jika dunia barat itu bisa memiliki makhluk kuat dengan status Raja Abadi, itu akan menjadi sesuatu yang luar biasa sekarang. Ledakan, dan saat Lin Fan merenungkan hal itu, aura mengerikan meletus. Tidak dapat menahan kekuatan yang luar biasa ini, segala sesuatu di sekitarnya hancur. Adapun Lin Fan, dia hanya mengangkat kepalanya tanpa ada tanda-tanda kegelisahan. Apa itu? Pada saat itu, jubah hitam muncul. Di bawah lubang hitam, jubah hitam berkibar secara acak. Ketika kekuatan tak terbatas itu turun dari surga, sepertinya dewa sejati sedang turun, memenuhi seluruh dunia dengan kekuatannya. Petani biasa manapun harus tunduk dan tunduk pada aura ini. Di bawah jubahnya ada dua api emas yang menyala seperti mata, berkedip-kedip dengan cahaya yang menakutkan. Aura yang terpancar darinya sungguh mengerikan untuk dilihat. Manusia, aku adalah dewa penguasa mayat hidup, sebuah suara metalik terdengar dari balik jubah hitam itu. Ini adalah suara sedingin es, tanpa emosi sama sekali. Lin Fan melirik sekilas, mendapat sedikit gambaran tentang apa yang sedang terjadi. Ini adalah proyeksi melalui kesadarannya, basis budidaya Dewa Master Mayat Hidup seharusnya berada pada kondisi Raja Abadi. Ketika Ksatria Naga Jais melihat tiruan dari Dewa Tuan Mayat Hidup ini, bahkan dia menundukkan kepalanya yang sombong itu. Meskipun keyakinannya tidak tertuju pada yang terakhir, kekuatan Dewa Penguasa manapun tidak boleh diinjak-injak. Seseorang harus selalu menjaga hati hormat terhadap mereka setiap saat. Menarik, Lin Fan mengakuinya sambil memproduksi senjata abadi tingkat tertinggi di telapak tangannya sebelum membungkukkan tubuhnya dan melemparkannya ke dewa-dewa mayat hidup. Ini harta karun untukmu. Lin Fan terkekeh saat senjata abadi tingkat tertinggi terbang melewati kehampaan. Tangan Dewa Tuan Mayat Hidup yang tersembunyi di balik jubah hitam itu mengulurkan tangan dan meraih benda itu. Mortal, saat Dewa Tuan Mayat Hidup berbicara, sesuatu yang mengerikan terjadi. Meledak, bam, senjata abadi tingkat tertinggi langsung meledak. Saat ini, Lin Fan ingin melihat kerusakan seperti apa yang akan terjadi pada Dewa Tuan Mayat Hidup. Mungkin, sesuatu yang tidak terduga akan terjadi. Kekuatan penghancuran diri senjata abadi tingkat tertinggi jauh dari normal. Ini adalah sesuatu yang bisa menyebabkan para dewa dan hantu berteriak. Karena sangat dekat dengan zona tumbukan, lubang hitam hampir hancur seluruhnya. Sepertinya hanya sedikit yang melenceng. Setelah percobaan ini, Lin Fan memahami situasinya sepenuhnya.
Mengharapkan senjata abadi tingkat tertinggi untuk memberikan kerusakan pada makhluk kuat manapun di negara Raja Abadi masih merupakan upaya yang terlalu dipaksakan. Dewa Master Mayat Hidup yang mengenakan jubah hitam hanya diledakkan sedikit, tanpa menahan sesuatu yang sangat berat. Ketika Ksatria Naga Jais melihat pemandangan ini, dia ketakutan hingga membeku sesaat. Dia tidak menyangka bahwa makhluk pribumi ini akan berani menyerang Dewa Penguasa. Ini adalah keberanian berani yang dia miliki saat itu. Manusia, beraninya kamu tidak menghormati Dewa Penguasa. Dewa Tuan Mayat Hidup meraung ketika nyala api di matanya semakin membara, dipenuhi dengan amarah yang tak ada habisnya. Saat ini, basis budidaya Lin Fan berada pada kondisi Dewa Abadi. Masih ada sedikit perbedaan antara dia dan Raja Abadi. Namun, ini hanyalah tiruan dari Dewa Master Mayat Hidup, jadi Lin Fan sama sekali tidak terpengaruh sedikitpun. Jika ini adalah tubuh asli yang telah turun, ketertarikan Lin Fan mungkin akan sedikit terguncang. Tapi sekarang, ini sangat membosankan. Dewa Penguasa Mayat Hidup sangat marah saat ini karena kemarahannya yang tak terbatas melonjak ke seluruh langit dan bumi, seolah-olah ia bertekad untuk membakar seluruh dunia sepenuhnya. Kamu harus turun ke neraka. Seketika, kutukan terlarang level 9 mulai muncul di depan Dewa Master Mayat Hidup satu demi satu. Hukuman Surgawi Mayat Hidup, layar kegelapan surga. Dalam sekejap mata, semua kutukan super terlarang ini terbentang di antara langit dan bumi. Ledakan, seluruh langit berubah menjadi hitam pekat, dengan petir yang tebal dan gelap bergerak. Seolah-olah seluruh dunia telah berubah menjadi dunia kegelapan. Dewa Tuan Mayat Hidup, jika ini adalah tubuh aslimu yang telah turun, aku mungkin akan menemukan hal-hal yang sedikit menyusahkan untuk dihadapi. Tapi sekarang yang muncul hanyalah tiruanmu, tidak ada peluang bagimu untuk menang sama sekali. Lin Fan berbicara dengan tenang, tidak terpengaruh oleh keberadaan pihak lain sepenuhnya. Ini adalah pertarungan antara keterampilan mistik dan sihir. Menarik. Membunuh. Sebuah pedang ditebas. Dengan itu, klon dari Dewa Master Mayat Hidup langsung terpotong. Lin Fan melotot ke kehampaan. Apakah orang ini mengira dia adalah Lin Fan di masa lalu? Saat ini, dia sudah menjadi makhluk Dewa Abadi. Jika dia bahkan tidak bisa menghancurkan satupun klon Raja Abadi, bagaimana dia bisa memerintah dunia? Jika ini adalah tubuh asli yang muncul dan bermaksud melawan Lin Fan secara langsung, dia mungkin bukan tandingan pihak lain mengingat keadaan seperti itu. Namun, dia adalah seseorang dengan sabun Lin Brand. Jika dia benar-benar tidak bisa meniduri pihak lain, yang harus dia lakukan hanyalah melemparkan sebatang sabun ke sana. Itu pasti akan menyelesaikan masalah apapun yang ada. Tapi tentu saja, hanya ada dua peluang tersisa di sabun Lin Brand. Dia harus memanfaatkannya dengan bijak. Jika dia menggunakannya pada beberapa target yang tidak perlu, maka dia akan mengalami kerugian besar. Manusia, tunggu saja, aku akan turun secara pribadi. Suara Dewa Tuan Mayat Hidup terdengar, dipenuhi dengan kebencian yang tak ada habisnya terhadap Lin Fan. Lin Fan hanya mengangkat bahunya dengan acuh tak acuh sebelum mengalihkan pandangannya ke makhluk terakhir yang tersisa di area tersebut, Dragon Knight Jais. Ketika Ksatria Naga Jais melihat tatapan Lin Fan, dia merasakan jantungnya berdetak kencang. Ksatria Naga tidak tahu untuk mundur. Bahkan jika kita tidak bisa menandingi pihak lain, kita tidak akan pernah mundur. Membunuh. Jais melolong, ingin menunggangi naga raksasanya. Namun yang membuatnya ngeri, naga raksasanya memutuskan untuk langsung kabur bahkan tanpa memberinya kesempatan. Oria, Jais berteriak. Namun, naga raksasa itu terbang menjauh tanpa berbalik. Yah, memang benar Jais memiliki roh seorang Ksatria Naga. Namun, naga itu tidak memilikinya secara pasti. Itu adalah naga raksasa yang berdarah, naga yang memiliki garis keturunan bangsawan dari naga raksasa. Bagaimana mungkin ia mati di sini? Ketika Lin Fan melihat semuanya, dia tidak bisa menahan tawanya. Apakah orang-orang ini membuat sketsa komedi untuk membuatnya tertawa? Bab 1099, Kemunafikan. Ini adalah pertama kalinya Lin Fan tidak siap untuk membasmi musuh hingga ke makhluk terakhirnya. Membiarkan naga raksasa itu melarikan diri mungkin juga bukan keputusan yang buruk. Siapa tahu, dia mungkin bisa memikat kembali kelompok yang lebih besar. Berhentilah berteriak sekarang. Sial, aku bahkan merasa malu padamu. Sialan, menyebut dirimu Ksatria Naga dan yang lainnya. Bahkan nagamu telah meninggalkanmu. Anda sebaiknya mengganti nama Anda. Lin Fan menghela nafas, merasakan simpati yang sangat besar pada orang ini. Ada seekor naga baik yang meninggalkannya begitu saja. Jika ada orang yang berada di tempatnya, mereka pasti akan merasa hal itu benar-benar tak tertahankan juga. Oria, Anda tidak cocok menjadi rekan pertempuran Jais yang hebat. Mulai hari ini, aku, Ksatria Naga Jais, secara resmi akan memutuskan semua hubungan persahabatan dengan Oria. Ksatria Naga Jais meraung karena malu dan marah. Setelah itu, seolah-olah dia menderita pukulan yang hebat, dia memegangi dadanya dengan kesakitan dan menyatakan. Kemudian, dia mengarahkan pandangannya ke arah Lin Fan dan berkata, saya, Ksatria Naga Jais, pasti tidak akan takut pada makhluk pribumi seperti Anda. Bersiap untuk mati. Teknik pertempuran Ksatria Naga, angin puyuh. Jais mengangkat tinggi tombak di tangannya dan melompat. Dengan itu, seluruh tubuhnya terbungkus oleh angin puyuh naga saat dia berlari menuju Lin Fan. Aku, Ksatria Naga Jais, adalah Ksatria Naga terkuat, terhebat, dan paling berani di seluruh daratan bayangan bulan.
Meskipun kamu sangat kuat, makhluk pribumi, aku tidak takut padamu. Ksatria Naga Jais meraung, membuatnya tampak seolah-olah citranya sangat tinggi dan tak tertandingi. Dia terdengar seolah-olah selain Lin Fan, tidak ada orang lain di dunia ini yang bisa melawannya. Lin Fan hanya berdiri di sana dan mengedipkan matanya. Apakah orang ini bodoh atau semacamnya? Saat dia mengerahkan teknik bertarungnya, Ksatria Naga Jais sepenuhnya terbungkus oleh angin puyuh. Terhadap lawan seperti itu, Lin Fan terlalu malas untuk menamparnya sampai mati, kekuatannya terlalu lemah. Bahkan jika Lin Fan menamparkan orang ini sampai mati, itu tidak akan menghasilkan apa-apa baginya. Meskipun begitu, dia pasti bisa menangkap orang ini dan memurnikannya. Dia kemudian bisa melihat apa yang terjadi di daratan bayangan bulan, dan berapa banyak orang yang telah mereka kirim untuk invasi ke daratan tak berujung ini. Kesini, Lin Fan angkat bicara dan langsung meraih angin puyuh itu. Tiba-tiba, Lin Fan bisa merasakan umpan balik datang dari kehampaan di sekitarnya. Aku, Ksatria Naga Jais, tidak pernah merasakan rasa takut. Namun, sebaiknya Anda tetap di sana dan menunggu. Begitu aku menjadi lebih kuat, aku akan datang dan membalas dendam. Piak, angin puyuh menghilang, dan sebuah gulungan jatuh dari dalam. Melihat gulungan itu, Lin Fan mengambilnya. Ding, ditemukan menggunakan teleportasi scroll. Lin Fan segera membuangnya saat dia melihat ke kejauhan dengan tatapan jijik, sungguh tak tahu malu. Sekte Buddha baik dan jahat. Sang Buddha masa depan tanpa batas memandang ke bawah ke seluruh dunia dengan ekspresi menghina di wajahnya, menatap ke kejauhan. Saat ia membuka telapak tangannya, 10 sang Buddha terlihat duduk bersila di bagian terdalam telapak tangannya. 10 Dewa Buddha ini dihubungkan dengan rantai satu demi satu, menyebabkan kekuatan Buddha yang misterius masuk ke dalam tubuh Dewa Buddha masa depan tanpa batas dari mereka. Dao Tuhan Surgawi adalah sesuatu yang tak terbatas tanpa batas, mendalam dengan kedalaman tak terhingga. Itu bukanlah sesuatu yang bisa Anda masuki hanya dengan bergantung pada jalan jahat. Tuan leluhur, Anda telah memasuki jalan iblis. Sang Buddha yang duduk bersila di telapak tangannya berseru. Menutup kedua telapak tangannya, Sang Buddha masa depan tanpa batas mendengus dengan dingin sebelum memasuki kehampaan dan menuju ke arah samudera kematian, meninggalkan cahaya keemasan di belakangnya. Segera, Sang Buddha masa depan tanpa batas tiba di samudera kematian. Berjalan ke dalamnya, portal dimensi diaktifkan, memindahkannya langsung ke daratan bayangan bulan. Ini adalah dunia baru di sini, dengan pandangan yang sangat berbeda dari daratan tak berujung. Amitabha, melihat makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya di sini, Sang Buddha masa depan tanpa batas menggumamkan nyanyian Buddha dengan lembut, mengirimkan cahaya Buddha tanpa batas merembes langsung ke langit dan bumi. Seolah-olah cahaya itu mencoba menyelimuti seluruh dunia di dalamnya. Namun, tiba-tiba, cahaya Buddha yang tak terbatas tampak seolah-olah ditolak oleh semacam penghalang, membuatnya memantul dan menyusut kembali ke dalam tubuhnya. Lin Fan menunggu di reruntuhan Sekte Pedang Qi selama beberapa hari. Namun, dia melihat tidak ada musuh yang datang. Bosan, akhirnya dia meninggalkan tempat itu. Membosankan, ini benar-benar terlalu membosankan. Tidak disangka mereka tidak akan mengirim bala bantuan apapun bahkan setelah beberapa hari. Sekte Langit dan Bumi. Setelah kembali, Lin Fan segera pergi mencari Tuan Tua. Tuan Tua, saya bertemu dengan orang luar itu sekali lagi. Pada saat yang sama, saya bertengkar hebat dengan salah satu klon Dewa Master Mayat Hidup. Menurutku, kekuatan terkuat di antara orang-orang luar itu adalah para dewa utama mereka. Mereka juga harusnya berasal dari negara bagian Raja Abadi, kata Lin Fan. Geng Yang Tian sudah mengetahui urusan ini. Setelah Anda pergi, saya pergi ke beberapa sekte lain dan meminta untuk melihat catatan mereka juga. Pada saat yang sama, saya juga pergi mengunjungi beberapa pertapa senior dari negara Raja Abadi. Saya sudah menemukan alasan di balik semuanya. Daratan bayangan bulan adalah tempat asal orang luar ini, tempat yang berada di atas samudera kematian. Lin Fan menganggukkan kepalanya. Tuan Tua, haruskah kita mengambil inisiatif untuk menyerang mereka sehingga kita bisa segera menghajar mereka? Ini adalah rencana yang dimiliki Lin Fan. Karena pihak lain sudah datang mengetuk pintu, mengapa tidak langsung menyerang balik ke arah mereka? Siapa tahu, mereka mungkin akan mendapatkan sesuatu darinya. Geng Yang Tian memandang Lin Fan sebelum menggelengkan kepalanya, tidak mungkin. Sisi lain terlalu kuat. Adapun sekte kami, semua sekte terpecah, semua berjuang sendiri. Kecuali kita bersatu, kemungkinan besar kita tidak akan bisa bertahan melawan mereka sama sekali. Saya sudah memberitahu sekte besar lainnya mengenai masalah ini sekarang. Saya yakin mereka harus memahami apa yang harus kita lakukan. Jawab Geng Yang Tian. Dengan situasi seperti itu, Lin Fan tidak terlalu berharap. Mengingat orang-orang itu saat ini, bagaimana mungkin mereka bisa bersatu? Hal ini khususnya terjadi pada sekte Dewa Kunlun. Jika mereka mau bergandengan tangan, itu sama saja dengan bertemu hantu saat ini. Amitabha, pada saat itu, suara Buddha terdengar. Sekte Buddha baik dan jahat. Air mata muncul di kehampaan dari dalam sekte saat sesosok tubuh berjalan keluar. Melihat orang itu, Lin Fan agak terkejut. Itu kamu. Dia tidak menyangka bahwa itu akan menjadi sang Buddha masa depan tanpa batas. Bagaimana orang ini bisa keluar? Alis Geng Yang Tian berkerut saat dia segera bersiap. Dia mengenal semua guru tua dari sekte Buddha baik dan jahat. Tapi orang ini di sini. Tuan Tua,
Hati-hati, ini adalah sang Buddha masa depan tanpa batas. Dia pernah meniduriku sekali di masa lalu. Tidak kusangka dia akan keluar. Lin Fan berkomentar. Namun, Lin Fan segera menyadari bahwa ini hanyalah jejak kesadaran sang Buddha masa depan tanpa batas. Geng Yang Tian, alasan kedatangan sang Buddha ke sini kali ini adalah untuk mengklarifikasi suatu masalah. Urusan daratan bayangan bulan bukanlah sesuatu yang menyangkut sekte langit dan bumi. Setelah semuanya selesai, secara alami akan ada pertemuan yang tersedia untuk sekte langit dan bumi. Sang Buddha masa depan tanpa batas angkat bicara. Bukan urusan ibumu, biksu botak sialan. Bagaimana kamu bisa keluar? Lin Fan memarahinya saat dia melihatnya. Ketika sang Buddha masa depan tanpa batas melihat Lin Fan, dia melontarkan pandangan yang sedikit penuh belas kasih. Ah, itu kamu, dermawan. Sang Buddha menyambut Anda dengan sopan. Sial, jangan datang ke sini dan bertindak munafik, dasar biksu botak yang licik. Ayahmu di sini untuk memberitahumu bahwa aku pasti akan mengambil alih masalah ini. Selama mereka berani datang, aku akan menghancurkan setiap gelombang yang berani mereka kirimkan. Lin Fan berteriak dengan marah. Dan juga, biksu botak, jika kamu punya nyali, kirimkan tubuh aslimu ke sini. Apakah kamu percaya padaku ketika aku mengatakan bahwa ayahmu akan membuatmu menjadi bugar? Lin Fan melanjutkan. Dermawan, itu kurang ajar sekarang. Nada suara sang Buddha masa depan tanpa batas berubah menjadi sangat dingin. Awalnya, dia ingin menyerang, tapi kemudian tiba-tiba dia tersenyum tipis. Dermawan, kita akan bertemu lagi jika ada ketertarikan. Sial, kamu ingin lari. Tidak begitu mudah. Lin Fan berteriak saat dia melemparkan senjata abadi tingkat tertinggi. Penghancuran diri. Geng Yang Tian terkejut, jangan. Bam, kedalaman sekte mulai berguncang. Astaga, nak, tidak bisakah kamu menunggu? Tempat ini sangat rapuh, dan tidak dapat menahan penghancuran diri dari senjata abadi tingkat tertinggi. Amitabha, wajah sang Buddha masa depan tanpa batas masih tanpa ekspresi. Menatap Lin Fan untuk terakhir kalinya, dia terjun ke dalam kehampaan dan keluar dari tempat ini. Huff, kamu beruntung bisa lolos dengan cepat. Lin Fan memarahi. Geng Yang Tian memandang ke area kosong di mana sang Buddha masa depan tanpa batas berdiri beberapa saat sebelumnya, berhati-hatilah mulai sekarang. Tingkat kultivasi orang itu bahkan lebih tinggi dari saya. Kemungkinan besar dia adalah Raja Abadi kuno. Itu adalah eksistensi yang tidak boleh diremehkan. Lin Fan menganggukkan kepalanya. Dia tahu bahwa sang Buddha masa depan tanpa batas sangatlah kuat. Namun, dia tidak takut sedikit pun padanya. Tidak peduli apa, kesempatan terakhir dari sabun itu pasti disimpan untuk orang ini di sini. Sang Buddha masa depan tanpa batas ini sebaiknya mulai berdoa agar dia tidak bertemu Lin Fan lagi. Bab 1100, benar-benar menabrak hantu. Sang Buddha masa depan tanpa batas telah pergi sekarang. Namun, pertemuan itu membuat Lin Fan memahami bahwa Lin Fan pasti berkonspirasi dengan orang-orang dari sisi daratan bayangan bulan. Kalau tidak, tidak ada alasan lain mengapa dia muncul di hadapan mereka dan meminta mereka untuk tidak terlibat dalam masalah itu. Tapi tentu saja, bagaimana Lin Fan bisa menyetujui hal seperti itu? Dan, tak disangka orang itu berani muncul di hadapannya sekali lagi. Dia hanya meminta untuk mati. Jika pihak lain turun dengan tubuh aslinya, sabun Lin Fan itu pasti tidak akan bersikap sopan dan memberinya salam selamat datang untuk memberitahu dia betapa kuatnya sabun itu. Geng Yang Tian tidak tahu tentang latar belakang sang Buddha masa depan tanpa batas ini, alasan utamanya adalah karena sang Buddha telah ada jauh lebih awal daripada Geng Yang Tian sendiri. Pada saat yang sama, dia terluka parah dan hidup seperti seorang pertapa tanpa mengungkapkan dirinya kepada seluruh dunia dalam waktu lama. Oleh karena itu, tentu saja tidak ada seorang pun yang tahu siapa dirinya. Hal yang sama juga terjadi pada leluhur iblis tanpa pamrih. Setelah terkurung selama puluhan ribu tahun, siapa lagi yang mengetahui latar belakangnya? Kecuali mereka adalah makhluk yang akrab dengan sejarah masa lalu, kebanyakan orang pasti tidak tahu apa-apa. Lin Fan, kamu harus berhati-hati, kata Geng Yang Tian. Lin Fan menganggukkan kepalanya. Jangan khawatir, Tuan Tua. Saya tahu itu di hati saya. Lin Fan tidak sepenuhnya paham tentang seperti apa situasinya saat ini. Tapi, mengingat keadaan yang ada, sepertinya tidak ada seorang pun di daratan tak berujung yang mengetahui tentang orang-orang di daratan bayangan bulan. Sang Buddha masa depan tanpa batas jelas merupakan seseorang yang mengetahui tentang mereka. Dan jika itu masalahnya, pasti ada cukup banyak orang yang mengetahuinya juga. Setelah meninggalkan kedalaman sekte, Lin Fan menemukan Grandmaster dari Sekte Pedangki. Saat ini, Sekte Pedangki bisa dianggap telah musnah seluruhnya. Beberapa murid yang tersisa hanya berhasil melarikan diri dengan bantuan senjata abadi. Lin Fan ingin tahu persis dari arah mana orang-orang bergaya fantasi barat itu muncul. Samudera kematian sangatlah luas, dan melapisi seluruh perbatasan daratan tak berujung. Jika dia ingin mencari secara perlahan di jalur itu untuk mencari orang-orang dari daratan bayangan bulan, itu akan lebih sulit daripada sulitnya sendiri. Oleh karena itu, Lin Fan harus meminta gambaran umum dari Grandmaster Sekte Pedangki. Dan memang benar, jawaban yang didapatnya pada akhirnya tidak mengecewakannya sama sekali. Pada saat yang sama, ketika dia mengingat situasi dengan Sekte 100 Bunga, Lin Fan sampai pada satu kesimpulan.
Karena Sekte 100 Bunga dan Sekte Pedang Ki terletak sangat dekat satu sama lain, ini hanya bisa berarti satu hal, orang-orang dari daratan bayangan bulan semuanya berkumpul di sekitar satu area. Tanpa menunggu lebih lama lagi, Lin Fan terjun langsung ke dalam kehampaan dan menuju ke area itu. Dia ingin melihat sendiri apa yang terjadi di pihak lain. Dan, jika dia bisa menyelidiki dan mengetahui latar belakang mereka, segalanya akan menjadi lebih baik. Dia tiba di tempat di mana 100 bunga sekte pernah tinggal. Setelah dihancurkan oleh telapak tangan raksasa Lin Fan, ada sidik jari besar yang tertanam di tanah. Dia kemudian melihat ke kejauhan di depan. 1000 mil di depan adalah tempat di mana Sekte Pedang Ki dulu ada. Dan, di depan kedua sekte ini ada samudera kematian. Aduh, sesosok melesat melewati kehampaan. Mengingat kecepatan Lin Fan saat ini, jarak 1000 mil adalah sesuatu yang bisa dia tempuh hanya dalam sekejap mata. Selain itu, makhluk negara Raja Abadi bahkan akan mampu menurunkan kesadaran mereka melalui satu pikiran. Bahkan mencapai ujung dunia secara instan tidak akan menimbulkan masalah sama sekali. Ledakan. Sebuah ledakan terdengar di kejauhan, Lin Fan tahu bahwa ini pasti tempat yang dia cari. Menyelam ke dalam kehampaan, dia memasuki mode stealth dan menarik kembali auranya, memastikan tidak ada tanda-tanda aktivitas darinya. Merayap ke depan secara diam-diam, ketika dia melihat apa yang ada di depannya, Lin Fan tercengang. Astaga, begitu banyak orang. Lin Fan sangat terkejut saat ini seolah-olah dia baru saja melihat hantu. Saat ini, di tepi samudera kematian sedang bersinar bintang segi 5 dengan cahaya yang terus-menerus. Setiap kali bersinar, akan ada pasukan besar yang muncul. Kekuatan pasukan ini jauh dari biasa, makhluk tertinggi, makhluk kuno-kuno, dewa sejati, dewa mistik, dewa emas, dewa leluhur, dan sebagainya, semuanya hadir. Mengerikan, sekali melihat ke belakang dan Lin Fan dapat mengetahui bahwa jumlahnya setidaknya beberapa ratus juta. Jantungnya membeku, merasa bahwa segala sesuatunya terlalu menakutkan untuk dia bayangkan. Berapa banyak murid yang dimiliki Sekte Langit dan Bumi? Bahkan jika dia menambahkan semua orang, jumlah terbanyak yang mereka miliki adalah 1 juta. Dan itu sudah merupakan jumlah yang cukup besar. Bahkan jika mereka menambahkan beberapa sekte lain, kemampuan mencapai jumlah 100 juta secara praktis adalah batas bagi mereka. Daratan tak berujung juga memiliki populasi yang cukup besar. Tapi, poin utamanya adalah bahwa orang-orang sebelum Lin Fan saat ini memiliki kekuatan yang sangat luar biasa. Jika mereka dilepaskan di daratan tak berujung, keberadaan mereka sendiri sudah sangat mengerikan. Namun, hal yang paling menakutkan adalah bukan hanya itu saja. Bintang pentagram itu masih bersinar dan bersinar tanpa henti. Siapa yang tahu berapa banyak dari mereka pada akhirnya? Bagaimanapun, Lin Fan benar-benar terkejut dengan situasi ini. Dia tidak tahu berapa banyak orang dari daratan tak berujung yang akan datang. Pada saat itu, tatapan Lin Fan tiba-tiba tertarik pada beberapa orang. Mereka adalah orang-orang dari daratan tak berujung. Dan dari kelihatannya, mereka sepertinya berasal dari sekte atau semacamnya. Alis Lin Fan berkerut, merasa sedikit panas karenanya. Tidak disangka beberapa sekte benar-benar akan mengkhianati mereka. Sekte-sekte ini bukanlah sekte besar, semuanya hanyalah beberapa sekte kecil. Tidak mungkin sekte-sekte besar di daratan tak berujung benar-benar berkolusi dengan orang-orang di daratan bayangan bulan ini. Bahkan sekte yang paling jahat pun tidak akan membelot ke daratan bayangan bulan. Amitabha, pada saat itu, cahaya Buddha bersinar di dalam kehampaan. Lin Fan tahu bahwa itu adalah sang Buddha masa depan tanpa batas. Oleh karena itu, dia memfokuskan semangatnya dan tidak berani membiarkan satu pun jejak kehadirannya hilang. Meski sabun sudah ada, ia tetap harus lebih berhati-hati dalam bertindak. Sebelum dia memiliki keyakinan 100% terhadap situasi tersebut, tidak mungkin dia akan menggunakan sabun begitu saja. Dia tidak tahu apa yang sedang dilakukan oleh sang Buddha masa depan tanpa batas. Dia tampak seperti sedang sabar menunggu sesuatu terjadi. Pada saat itu, kekuatan terang muncul dari bintang segi 5. Pancaran cahaya ini murni dan bersinar, menerangi seluruh dunia dalam kemuliaannya. Seolah-olah ini adalah cahaya paling suci yang pernah muncul di dunia. Pada saat itu, kekosongan di atas bintang segi 5 melahirkan gerbang surga yang murni dan indah. Dengan satu derit, gerbang surga seputih salju ini terbuka saat makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya di bawah berlutut untuk menyambut kedatangannya. Cahaya suci menyebar ke seluruh dunia dan mendarat di tubuh para pengikutnya. Segera, wajah para pengikut itu dipenuhi dengan ekspresi kebahagiaan seolah-olah mereka hanya mendambakan cahaya ini. Pada saat itu, sesosok tubuh berjalan keluar dari gerbang surga, dengan cahaya suci memancar dari punggungnya saat 36 pasang sayap terbentang menutupi seluruh langit, agung dan suci melampaui apapun. Dewa Guru yang bercahaya telah turun ke dunia. Kekuatannya sangat besar, sehingga seseorang bahkan tidak bisa membangkitkan sedikit pun keinginan untuk melawannya. Di sisi Dewa Master Radiant terdapat malaikat Radiant yang muncul satu demi satu. Setiap malaikat tampak seperti rasul yang paling suci, menyebarkan dan mengumumkan kebijaksanaan cemerlang dan saleh dari Dewa Penguasa Cahaya. Sang Buddha masa depan tanpa batas terkekeh, tidak kusangka mereka akan menjadikanmu yang pertama. Mungkinkah Anda datang dan mendiskusikan beberapa kebijaksanaan Dao dengan Sang Buddha di sini? Wajah yang bermartabat namun suci dari Dewa Guru yang bersinar berbalik dan memandang ke arah Sang Buddha masa depan tanpa batas. Yah, bagimu, Dewa Master Radiant,
Untuk membuka jalan bagi 72 Dewa Master, menurutku itu juga bukan hal yang buruk. Bagaimanapun, hukum Radiant Anda bisa cocok dengan Sekte Buddha saya. Bagaimana kalau kita bertaruh? Sang Buddha masa depan tanpa batas angkat bicara. Baiklah, Dewa Guru Radiant menganggukkan kepalanya. Lin Fan telah menguping pembicaraan mereka berdua sepanjang waktu. Saat ini, dia merasakan sedikit keheranan di hatinya. Tak disangka bahwa akan ada dewa penguasa yang muncul di sini, dan dewa penguasa cahaya pada saat itu. Ras Radiant Master God of the God adalah seseorang yang diklaim memiliki pasukan berkekuatan miliaran orang. Hanya para malaikat yang mengelilinginya saja sudah tak terhitung banyaknya, menciptakan pemandangan yang mengerikan. Buddha penuh belas kasihan dan akan menyucikan banyak orang. Dermawan, mengapa Anda harus melakukan ini? Pada saat itu, Sang Buddha masa depan tanpa batas menghela nafas pelan sambil menunjuk ke tempat di mana Lin Fan bersembunyi. Kekuatan Buddha yang luar biasa membelah langit dan bumi, membawa kekuatan yang tak tertandingi. Ketika Lin Fan melihatnya, dia sangat terkejut seolah-olah dia baru saja melihat hantu. Bagaimana orang itu tahu dia ada di sana? Mustahil, benar-benar mustahil. Aula suci bercahaya, cahaya abadi. Pada saat itu, Dewa Guru Radiant juga mulai bergerak. 36 pasang sayap putih di belakangnya mengepak dengan lembut saat semburan cahaya suci melesat, menyelimuti seluruh langit dan bumi. Saat itu, Lin Fan sangat ketakutan sehingga jiwanya benar-benar terkejut. Sialan, dia benar-benar menabrak hantu. Cek. Subscribe channel, like, share dan komentar.